Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbihi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang semoga dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita bersyukur kepada Allah karena pada kesempatan pagi ini kita bisa kembali melanjutkan pengajian rutin di setiap hari Ahad pekan keempat, membahas salah satu materi yang sangat penting dalam kehidupan seorang muslim, yaitu tentang 3 landasan utama. Semoga Allah Subhanahu wa taala berkenan memberikan untuk kita semuanya ilmu yang bermanfaat sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa ala. Amin. Allahumma amin. Salawat dan taslim semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya dan umatnya yang setia mengikuti tuntunannya sampai hari kiamat. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kitab yang kita pakai yaitu kitab Al-Usul As-Salasah, 3 landasan utama atau 3 landasan pokok, yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullahu ta'ala. 3 landasan pokok inilah yang akan ditanya di dalam alam kubur. Tidaklah setiap manusia meninggal dunia melainkan akan ditanya tentang 3 perkara, yaitu siapa Tuhanmu, apa agamamu, dan siapa nabimu. Kalau seseorang berhasil menjawab 3 pertanyaan ini, maka dia akan selamat. Namun sebaliknya, kalau seseorang gagal, tidak berhasil menjawab 3 pertanyaan tersebut, maka nasibnya akan sial, dia akan mendapatkan siksaan di alam kubur. Oleh karena itu sangat penting sekali kita memahami 3 landasan utama ini serta menjalankan konsekuensi dari 3 landasan ini. Kita sudah membahas muqaddimah dari buku ini dan kita masih membahas muqaddimah tersebut. Di muqaddimah ini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab mengajak kita sekalian untuk memahami 3 perkara. Kata beliau, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu salasi hadhil masail wal 'amalu bihinna." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, sesungguhnya wajib bagi setiap muslim maupun muslimah, ini hukumnya fardu ain, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengetahui 3 perkara kemudian mengamalkan 3 perkara itu. Perkara pertama, kita harus mengetahui annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamalan bal arsala ilaina rasula. Kita harus meyakini dan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya Allah yang telah menciptakan kita, dan Allah yang memberi rezeki kepada kita, dan Allah tidak membiarkan kita begitu saja. Allah tidak menciptakan makhluk ini hanya sia-sia. Allah menciptakan manusia beserta makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini karena ada tujuan. Dan tujuannya itu bukan tujuan yang biasa, melainkan tujuan yang sangat penting, yaitu agar manusia bisa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan manusia, Allah ciptakan fasilitas-fasilitas yang mendukung kehidupan manusia, Allah turunkan rezeki, Allah beri segala macam nikmat dan karunia di muka bumi ini, bukan
hanya sekedar begitu saja kemudian selesai, tidak. Tapi ada tujuan yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala bal arsala ilaina rasula, mengutus kepada manusia para rasul. Karena manusia itu kalau tidak ada rasul, tidak ada utusan, manusia tidak mengenal siapa Tuhan mereka. Supaya manusia itu mengenal siapa Tuhan mereka, Allah utus tiap-tiap umat, tiap-tiap bangsa, tiap-tiap suku, bahkan Allah utus rasul-rasul kepada manusia itu. Dan fungsi dari rasul itu adalah menyampaikan apa yang difirmankan oleh Allah, memperkenalkan Allah kepada manusia agar manusia menyembah Allah Subhanahu wa taala. Dan rasul yang paling terakhir adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam yang diutus untuk semua manusia, semua suku, semua bangsa dan semua manusia sampai hari kiamat, yaitu mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun sebelum Nabi Muhammad, biasanya Allah utus nabi, Allah utus rasul itu hanya untuk kaumnya saja. Allah utus Nabi Nuh kepada kaumnya saja. Allah utus Nabi Isa kepada Bani Israel saja. Allah mengutus Nabi Musa juga hanya kepada Bani Israel, dan begitu seterusnya. Kemudian barang siapa yang mentaati Rasul itu, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang tidak taat kepada Rasul tersebut, dia akan masuk neraka. Kemudian perkara kedua yang harus diketahui oleh setiap muslim dan juga muslimah, yaitu annallaha la yarda ay yusraka ma'ahu ahadun fi ibadatihi, la malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridha untuk disekutukan bersamanya dengan siapapun dari hamba-hambanya. Apakah itu para malaikat yang dekat dengan Allah ataupun para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini poin yang sangat penting yang harus menjadi pegangan bagi setiap muslim dan muslimah, yaitu Allah tidak ridho disekutukan. Sampai kapanpun, sampai hari kiamat, semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat, Allah tidak ridho disekutukan. Barang siapa yang berani menyekutukan Allah, maka dia telah mendapatkan siksaan yang berat. Dia telah melakukan kezaliman yang sangat besar. Ini poinnya, Allah tidak akan ridho untuk disekutukan. Apakah yang disekutukan itu dengan makhluk yang paling dekat dengan Allah? Malaikat. Malaikat ini makhluk yang sangat dekat posisinya dengan Allah dan juga kedudukannya dengan Allah. Posisinya para malaikat itu berada di atas langit atau berada di langit. Ada yang berada di langit pertama, ada yang di langit kedua, ada yang di langit ketiga, sampai ada yang di langit ketujuh. Semua malaikat berada di atas langit. Dan sebagian diutus oleh Allah untuk di bumi dan sebagainya. Namun tempatnya para malaikat adalah di langit. Dan itu tentunya posisinya lebih dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu bersemayam di atas arsy, istiwa di atas arsy, dan arsy itu berada di atas langit yang ketujuh. Setelah langit yang ketujuh, di atasnya ada singgasana Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat bisa langsung mendengar suaranya Allah. Ketika Allah ingin berfirman atau Allah mengucapkan sesuatu, ucapan itu didengar oleh para malaikat, termasuk malaikat Jibril yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang selalu mendengar ucapan Allah, kemudian dia bawa ucapan itu, dia turunkan, dia sampaikan kepada para nabi. Kurang dekat apa dengan Allah Subhanahu wa taala? Adapun kedudukan, ketakwaan, keimanan kepada Allah
Masya Allah, para malaikat memang diciptakan dalam bentuk keimanan. Tidak dikasih kemaksiatan sama sekali. Tidak dikasih hawa nafsu. Hanya dikasih keimanan. Yang mana keimanannya selalu bertambah. Adapun manusia, mereka ada keimanan, mereka juga ada hawa nafsu. Para malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah. Selalu soleh, selalu takwa, selalu beriman. Itulah para malaikat. Seluruhnya, semua malaikat dalam kondisi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada malaikat yang kufur, tidak ada malaikat yang membangkang kepada Allah. Semuanya taat. Walaupun demikian, posisinya, kedudukannya, ketaatannya sangat dekat dengan Allah, tidak layak malaikat itu disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk malaikat Jibril pun tidak patut untuk disekutukan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak ridha disekutui walaupun bersama malaikat yang paling dekat. Karena orang-orang Arab itu mereka meyakini para malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada di antara orang-orang musyrik Arab yang menyembah para malaikat. Mereka berkeyakinan para malaikat itu putri-putri Allah. Maka Allah bantah kepada orang-orang ini, apakah kalian mengatakan Allah itu punya anak perempuan padahal kalian saja tidak mau punya anak perempuan? Orang-orang Arab di zaman dahulu mereka anti kalau punya anak perempuan. Ketika anak perempuan lahir, biasanya mereka langsung membunuh anak perempuan itu. Karena anggapan mereka anak perempuan itu adalah aib. Tapi kalau anak laki-laki yang lahir, mereka sangat bangga. Bahkan mereka menyebarkan kelahiran anak laki-laki mereka. Tapi kalau anak perempuan yang lahir, buru-buru mereka langsung kuburkan hidup-hidup bahkan, atau mereka bunuh anak perempuan itu. Maka Allah katakan, kalian saja orang-orang Arab tidak mau punya anak perempuan, tapi kalian menisbatkan kepada Allah punya anak perempuan. Itu bukan berarti kalau laki-laki Allah punya anak, tidak. Tapi itu untuk membantah orang-orang Arab yang mereka saja tidak pantas atau tidak mau mengambil anak perempuan, apalagi mereka menisbatkan kepada Allah punya anak perempuan. Ini keyakinan yang batil, keyakinan orang-orang musyrikin Arab. Wala nabiyun mursalun, termasuk para nabi yang diutus. Para nabi yang diutus adalah orang-orang yang sangat soleh. Orang yang ketakwaannya sudah sampai pada puncaknya adalah para nabi. Jadi manusia itu yang paling terbaik adalah para nabi. Ketakwaan manusia bertingkat-tingkat. Ya, ada yang bertakwa, ada yang kurang bertakwa. Yang sama-sama bertakwa pun ada yang lebih bertakwa dari yang bertakwa tersebut. Nah, yang di atasnya seluruh manusia yang paling bertakwa adalah para nabi. Kalau para nabi itu manusia yang paling bertakwa, maka ucapannya, permohonannya pasti dikabulkan oleh Allah. Para nabi, doa-doa mereka selalu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang mereka minta, apa yang mereka inginkan akan ditunaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka lah manusia-manusia yang paling beriman dan yang paling bertakwa. Walaupun demikian, para nabi ini tidak layak dijadikan sekutu bersama Allah Subhanahu wa taala. Ini membuktikan para malaikat yang sangat dekat kepada Allah, para nabi yang paling bertakwa kepada Allah, itu pun tidak boleh dijadikan sekutu bersama Allah. Bagaimana dengan selain keduanya? Bagaimana dengan selain para nabi? Bagaimana dengan selain malaikat? Sangat
tidak layak untuk dijadikan sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Para malaikat saja tidak layak dijadikan sekutu. Para nabi saja tidak layak dijadikan sekutu, apalagi pohon beringin. Sangat tidak layak mensekutukan Allah dengan pohon beringin. Pohon beringin hanyalah sebuah makhluk ciptaan Allah. Maka tidak layak seseorang itu ketika minta sesuatu, minta kepada pohon beringin. Kalau dia minta kepada pohon beringin, berarti dia sedang mensekutukan Allah dengan pohon beringin tersebut. Sangat tidak layak seseorang mensekutukan Allah dengan mayit, orang-orang yang sudah meninggal dunia, yang ada di kuburan. Sangat tidak layak. Para nabi saja kuburannya tidak layak untuk dijadikan sekutu. Apalagi kuburan selain para nabi. Hanya sekedar kuburan wali, hanya sekedar kuburan kiai, hanya sekedar kuburan tokoh masyarakat. Tidak layak kuburan itu diminta-mintai. Karena untuk minta-minta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah kebanyakan manusia, ternyata mereka mensekutukan Allah Subhanahu wa taala terutama di dalam perkara minta-minta. Atau dalam bahasa Arabnya doa. Kebanyakan manusia terjerumus di dalam mensekutukan Allah adalah di dalam berdoa. Di sini Syekh Muhammad bin Abdul Wahab membawakan dalil, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu adalah milik Allah, maka jangan engkau berdoa bersama Allah siapapun. Beliau membawakan contoh perbuatan syirik kepada Allah adalah seperti berdoa. Karena tadi kita singgung bahwa kebanyakan manusia mensekutukan Allah adalah di dalam berdoa. Mungkin manusia yang sujud kepada selain Allah itu bisa dihitung. Manusia yang mau sujud kepada selain Allah, sujud kepada pohon, sujud kepada patung, sujud kepada kuburan, ini mungkin bisa dihitung jari. Manusia yang ruku kepada selain Allah juga masih bisa dihitung. Manusia yang sholat kepada selain Allah, ini juga jarang. Tapi kalau manusia yang berdoa minta sesuatu kepada selain Allah, ini sangat banyak dan itu terjadi di tengah-tengah masyarakat. Baik. Dan perkara berdoa ini adalah amalan yang sangat agung kalau diberikan kepada Allah. Ibadah yang sangat agung, bahkan menjadi intinya ibadah adalah doa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, doa mukhul ibadah. Doa itu adalah intisarinya ibadah. Atau dalam riwayat yang lain, doa huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Ibadah itu adalah doa. Padahal ibadah selain doa itu sangat banyak. Tapi Nabi hanya mengatakan doa wal ibadah. Menunjukkan bahwasanya intisari dari ibadah yang kita lakukan adalah berdoa. Maka kita dituntut untuk selalu berdoa kepada Allah. Apapun itu, apapun permintaan itu, kita minta kepada Allah. Jangan berharap kepada manusia. Jangan meminta kepada makhluk. Apakah kita minta untuk hajat-hajat, minta untuk dalam kondisi yang genting, atau disebut dengan istighosah, atau minta pertolongan namanya isti'anah,
atau minta perlindungan, namanya isti'adzah. Itu semua tidak boleh diserahkan kecuali hanya kepada Allah. Dan Allah semakin dekat kepada seorang hamba manakala hamba itu selalu minta kepada Allah. Semakin orang itu minta kepada Allah, Allah semakin cinta kepada orang tersebut. Sebaliknya, kalau seseorang itu jarang minta kepada Allah, justru Allah semakin murka kepada orang itu. Berbeda dengan manusia. Manusia semakin kita minta kepada orang itu, dia semakin benci kepada kita. Adapun Allah, semakin kita minta kepada dia, Allah justru semakin suka. Kenapa? Karena di dalam berdoa itu adalah ada ketundukan, ada kebutuhan dari seorang hamba kepada Allah. Kalau seorang hamba itu berdoa kepada Allah, dia sedang menunjukkan kebutuhannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia sedang menunjukkan kehinaannya, ketundukannya kepada Allah. Maka dia semakin disukai oleh Allah. Oleh karena itu, kita berusaha dalam segala aktivitas kita selalu kita hadirkan untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika minum air, kita membaca bismillah, hadirkan hati, saya sedang minta bantuan sama Allah. Kalau Allah tidak bantu saya untuk minum air, setetes air ini tidak akan sampai kepada kerongkongan saya. Setelah kita minum air, kita juga mengucapkan pujian, berdoa kepada Allah, alhamdulillah, menghadirkan hati. Kalau apa yang kita lakukan itu semua adalah berkat pertolongan Allah. Kita memakai pakaian, kita membaringkan badan di atas tempat tidur, kita bangun dari tidur, kita lakukan apapun aktivitas itu, usahakan ada menghadirkan hati, selalu minta bantuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah seorang hamba yang sangat dicintai oleh Allah, seorang hamba yang selalu keterikatan batinnya dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun perkara itu secara logika kita mampu tanpa ada bantuan. Secara logika kita mampu mengangkat gelas ini. Namun seorang hamba yang selalu terikat dengan Allah, ketika mengangkat gelas pun dia minta bantuan kepada Allah. Dia membaca bismillah, mengangkat gelas, hatinya menghadirkan hati, ya Allah, tolonglah saya untuk bisa mengangkat gelas ini. Ya Allah, bantulah saya untuk mengangkat gelas ini, atau bantulah saya untuk minum air yang ada dalam gelas ini. Ini yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun ketika doa ini diberikan kepada selain Allah, inilah kesyirikan yang sangat besar, kemurkaan Allah sangat besar. Ketika doa ini diserahkan kepada selain Allah, yang mana selain Allah tersebut tidak layak untuk dimintai. Bagaimana mungkin seorang yang berakal minta-minta kepada mayit yang sudah meninggal dunia? Padahal mayit ini untuk menolong dirinya sendiri tidak mampu. Kita punya kewajiban kepada jenazah yang sudah meninggal dunia, yaitu harus mengurus jenazah itu dari memandikannya, mengkafani, sampai menguburkan mayit ini. Itu kewajiban siapa? Orang hidup terhadap orang mati. Kenapa? Karena mayit ini tidak mampu mengurusi dirinya sendiri. Mayit tidak mampu mandi sendiri, mayit ini tidak mampu pakai kain kafan sendiri, mayit tidak mampu menguburkan dirinya sendiri. Maka butuh bantuan orang hidup untuk mengurusi mayit tersebut sampai ke tempat peristirahatan yang terakhir, kuburan. Kok tiba-tiba ada orang yang datang ke kuburan lalu minta-minta kepada mayit itu, wahai Mbah Fulan, wahai Kiai Fulan, wahai ulama Fulan, wahai wali Fulan, tolonglah saya punya hajat, saya punya kekurangan ini, penuhi hajat saya. Sangat tidak masuk akal. Mayit yang sudah meninggal dunia tidak bisa mendengar orang yang berdoa kepadanya,
tidak bisa menjawab permohonan orang tersebut, apalagi sampai menolong orang yang meminta-minta kepadanya. Maka sangat tidak layak seseorang itu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala kepada mayit-mayit tersebut. Kemudian, ma'asyiral muslimin wal muslimat, azani Allahu wa iyyakum. Perkara yang ketiga yang wajib diketahui oleh setiap muslim, anna man ata'a ar-rasula wa wahhadallaha la yazuzu lahu muwalatu man hadallaha wa rasulah walau kana aqraba qarib. Prinsip dalam Islam yaitu harus bermualah, harus berwala kepada sesama muslim. Barang siapa yang mentaati Allah dan dia mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dia mentaati Rasulullah, dia mentauhidkan Allah, maka tidak boleh bagi orang tersebut untuk berloyalitas kepada selain muslim. Tidak boleh dia berwala kepada non muslim. Tidak boleh dia berloyalitas kepada non muslim. Wajib bagi setiap muslim untuk berloyalitas kepada sesama muslim. Dan ini adalah fondasi di dalam agama Islam. Selain kita dituntut untuk mentauhidkan Allah, selain kita dituntut untuk mentaati Rasulullah, kita juga dituntut untuk berloyalitas, berkasih sayang kepada sesama muslim dan mengadakan permusuhan kepada selain orang Islam. Tidak boleh menjadikan orang selain Islam atau selain orang Islam untuk menjadi kekasihnya. Kalau dia ingin menjadikan seseorang menjadi kekasihnya, dia hanya menjadikan orang Islam sebagai kekasihnya. Dan itu membuktikan keimanan yang ada di dalam hatinya. Kalau ada orang Islam kok masih berloyalitas kepada orang-orang kafir, maka imannya dipertanyakan. Bisa-bisa dia adalah orang munafik. Dia bukan orang beriman yang sesungguhnya. Karena orang iman yang sesungguhnya asyiddaun 'alal kuffar wa ruhama'u bainahum. Mereka sangat bersikap keras kepada orang-orang kafir dan mereka berlemah lembut kepada sesama muslim. Nah, ini harus diterapkan dalam kehidupan kaum muslimin agar terbangun kekuatan dalam barisan kaum muslimin. Kalau orang Islam sudah tidak saling berloyalitas, gimana akan menumbuhkan kekuatan umat Islam? Dan buktinya di zaman kita sekarang ini, sesama Islam tidak berloyalitas, sesama muslim tidak berkasih sayang, sehingga sulit untuk mewujudkan persatuan dan kekuatan umat Islam, sehingga sangat mudah untuk diadu domba, sangat mudah untuk dilecehkan oleh orang-orang kafir, sangat mudah untuk dijatuhkan oleh musuh-musuh Islam. Berbeda dengan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, kemudian di zaman Khulafaur Rasyidin, kita melihat bagaimana kekuatan kaum muslimin yang luar biasa. Walaupun jumlah mereka hanya segelintir orang, mereka mampu mengguncangkan dunia. Mereka mampu melakukan ekspansi pemerintahannya sampai ke Eropa, sampai ke barat dan juga timur. Walaupun jumlah mereka hanya sedikit, karena persatuan mereka, karena berkasih sayang sesama kaum muslimin. Kalau di zaman kita sekarang, banyak orang-orang Islam yang berkhianat, banyak yang lebih mementingkan kehidupan dunia, sehingga disogok oleh orang kafir untuk menghancurkan Islam, mereka rela melakukannya. Dibayar oleh orang kafir untuk menyebarkan syubhat, menyebarkan pemikiran-pemikiran yang sesat kepada kaum muslimin, mereka rela melakukannya hanya untuk mendapatkan keuntungan dunia. Contohnya siapa? Orang-orang liberal, orang-orang yang berpemahaman jaringan Islam liberal.
untuk mendapatkan keuntungan dunia sedikit, mereka rela menghancurkan agama Islam, memberikan pemahaman yang keliru di dalam masyarakat Islam. Dan contoh-contoh seperti itu sangatlah banyak. Orang-orang yang berkhianat, mereka lebih berloyalitas kepada orang-orang kafir daripada kepada sesama muslim. Maka kita dituntut untuk selalu berloyalitas kepada kaum muslimin. Kemudian kata beliau, walau kana aqraba qariban. Walaupun mereka adalah karib kerabat, ya, saudara yang paling terdekat sekalipun, tidak boleh kita memberikan loyalitas kepada mereka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Mujadilah ayat yang ke-22, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir yuwaduna man hadallaha wa rasulahu walau kanu aba'ahum aw abna'ahum aw ikhwanahum aw ashiratahum ulaika kataba fi qulubihimul iman wa ayyadahum bi ruhin min wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha radhiyallahu anhum wa radu'an ulaika hizbullah ala inna hizballahi humul muflihun. Engkau tidak akan mendapatkan suatu kaum yang beriman kepada Allah dan hari akhir, mereka berloyalitas, mereka berkasih sayang kepada man hadallahu wa rasul, kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan juga Rasulnya. Walau kanu aba'ahum, walaupun itu adalah bapak-bapak mereka, atau anak-anak mereka, atau saudara-saudara mereka, atau keluarga dekat mereka. Ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itulah yang Allah tetapkan di hati mereka keimanan. Wa ayyadahum bi ruhin min. Dan Allah memperkuat keimanan itu dengan ruh darinya, yaitu Al-Qur'an. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha. Dan mereka akan dimasukkan ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai, mereka kekal di dalamnya. Allah ridha kepada mereka dan mereka ridha kepada Allah. Ulaika hizbullah. Mereka itulah kelompoknya Allah. Mereka itulah pasukan-pasukannya Allah. Ala inna hizballahi humul muflihun. Ketahuilah sesungguhnya pasukan-pasukan Allah, mereka lah orang-orang yang beruntung. Baik, kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini sangat menegaskan kepada kaum muslimin agar jangan menjadikan orang kafir sebagai kasih sayang atau kekasihnya atau teman-teman setianya, walaupun mereka itulah kerabat-kerabat dekat mereka. Terutama dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Misalkan bagaimana? Misalkan ketika dikumandangkan jihad di jalan Allah. Di sini ada pasukan Islam, di sini ada pasukan kafir. Di pasukan Islam seseorang ikut perang. Kemudian di pasukan kafir ada anaknya yang ikut perang. Ketika bertemu dengan anaknya, kira-kira mau ditebas lehernya atau tidak? Disinilah keimanan seseorang diuji. Apakah dia berloyalitas kepada agama Islam atau dia tidak berani membunuh kerabatnya itu karena ada kasih sayang kepada kerabatnya itu. Nah, orang-orang yang beriman, dia beriman kepada Allah, dia beriman kepada Rasulnya. Ketika dihadapkan dalam perkara seperti itu, dia berloyalitas kepada Allah dan Rasulnya. Dia mengadakan permusuhan kepada orang-orang kafir walaupun mereka itu adalah keluarga-keluarganya sendiri. Dan para ulama tafsir seperti Imam Ibnu Katsir dan yang lainnya menyebutkan ayat yang kita baca ini, surat Al-Mujadilah ayat 22 ini, sababun nuzulnya yaitu berkaitan dengan seorang sahabat yang bernama Abu Ubaidah bin Jarrah.
Abu Ubaidah bin Jarrah, beliau itu ketika perang Badar berhadapan dengan ayah kandungnya, ayahnya sendiri. Lalu ketika perang sudah berkecamuk, dia pun menebas leher ayah kandungnya itu sendiri. Bayangkan, seorang anak membunuh ayahnya sendiri karena menunjukkan keimanan. Dia berloyalitas kepada Allah dan Rasulnya. Dia tidak peduli kalau dia orang kafir, dia bermusuhan dengan orang kafir itu walaupun ayah kandungnya sendiri. Sahabat Umar bin Khattab ketika perang Badar, dia berhadapan dengan kerabat-kerabatnya yang sangat dekat. Dia pun membunuh kerabat-kerabatnya tersebut. Dan banyak sekali Rasulullah SAW ketika perang Badar berhadapan dengan keluarga-keluarganya, paman-pamannya yang bermusuhan dengan Rasulullah. Beliau tidak segan-segan untuk melakukan perlawanan dan membunuh orang-orang kafir tersebut. Masyaallah muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini membuktikan bahwasanya kecintaan kepada Allah dan juga kepada Rasulnya itu di atas segala sesuatu. Tidak boleh kecintaan kita kepada manusia atau kepada selainnya mengalahkan cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Bahkan terhadap diri kita sendiri. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak akan beriman salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai saya lebih besar daripada dia mencintai dirinya sendiri, daripada dia mencintai ayahnya, daripada dia mencintai anaknya, dan daripada dia mencintai dirinya sendiri. Karena kita, nyawa kita adalah untuk Islam, nyawa kita adalah untuk Allah dan juga Rasulnya. Maka kalau di situ ada panggilan untuk mengorbankan nyawa, maka kita siap untuk mengorbankan nyawa itu karena untuk Allah dan juga Rasulnya. Di saat perang Uhud misalkan, para sahabat itu menjadikan tubuh mereka sebagai tameng untuk melindungi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika perang Uhud, Rasulullah itu diserang dengan diserang berbagai arah, diserang oleh orang-orang kafir. Ada yang menggunakan panah, menggunakan tombak, menggunakan pedang. Berbagai arah mereka mengadakan serangan kepada baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat yang melihat itu langsung menghampiri Rasulullah, lalu mereka memeluk Rasulullah. Mereka menjadikan badannya sebagai tameng untuk melindungi baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan dicek tubuh mereka ketika meninggal dunia, ya sekitar 80 terkena anak panah ataupun bacokan yang sangat banyak di tubuh mereka. Itu mereka lakukan walaupun mereka mengorbankan nyawanya demi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Ma'asyiral muslimin dan muslimat azani Allah wa iyyakum. Inilah muqaddimah dari kitab landasan utama tentang 3 perkara yang wajib diketahui dan wajib dipegang, diamalkan oleh setiap muslim, yaitu dia harus meyakini Allah yang telah menciptakannya, memberi rizki kepadanya, dan Allah tidak menciptakan dia sia-sia, melainkan ada tujuan yang utama, yaitu agar dia beribadah atau menyembah kepada Allah saja. Kemudian perkara yang kedua, yaitu Allah tidak ridho sampai kapanpun untuk disekutukan dengan sesuatu apapun, dengan siapapun. Apakah itu para malaikat, apakah itu para nabi dan juga rasul, Allah tidak ridho untuk disekutuhi. Apalagi selain malaikat dan selain para nabi dan rasul. Kemudian perkara yang ketiga, kalau kita sudah mengatakan keimanan kita kepada Allah dan Rasulnya, kita tidak berbuat syirik, maka perkara yang ketiga, kita harus mencintai sesama kaum muslimin, berloyalitas kepada sesama muslim, dan kita mengadakan permusuhan kepada orang-orang kafir. Kita mengadakan kebencian kepada orang-orang kafir, karena bukan kekafiran mereka, tapi karena bukan karena orangnya, tapi karena kekafiran yang ada pada diri mereka. Tapi kalau untuk dalam urusan muamalah, dalam urusan kita berkehidupan sosial,
Tidak masalah seseorang itu saling bantu membantu, saling tolong menolong, saling mengadakan kerjasama dalam urusan-urusan muamalah, urusan-urusan duniawi, tidak masalah. Tapi kalau sudah dalam menyangkut urusan agama, maka tidak boleh ada loyalitas kepada non-muslim, tidak boleh ada toleransi. Ya. Kalau dalam urusan agama, untukmu agamamu, untukku agamaku. Allahu a'lam bishawab. Barangkali cukup sekian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Dan kami mohon maaf mungkin agak terganggu dan mungkin suaranya kurang jelas. Qadarullah wa masya fa'al. Ya, agak batuk, jadi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, barangkali mungkin ada yang ditanyakan, kami persilakan. Okay. Baik. Ala kulli hal, apapun yang terjadi, muslim adalah lebih baik. Walaupun secara muamalah, secara perilaku, akhlak, mungkin orang muslim itu akhlaknya sangat buruk. Sedangkan orang kafir ini akhlaknya sangat baik. Eh, apa namanya? Perilakunya sangat mulia. Walaupun demikian, tetap seorang muslim itu lebih mulia, seorang muslim itu lebih baik dan lebih berhak untuk kita pilih daripada orang kafir. Karena bukan bukan orangnya, bukan perilaku yang ada pada orang itu, tapi kita memilih itu atas dasar agamanya. Karena kita diperintahkan untuk berloyalitas kepada sesama muslim, maka saya memilih orang itu bukan karena orang dia, bukan karena dianya, bukan karena jasad orang itu, tapi karena agama yang ada pada orang itu. Dan sesama muslim, walaupun dia itu orang yang sangat buruk akhlaknya, sesama muslim itu tetap dia punya hak sebagai seorang muslim. Hak untuk eh, di hak untuk dikasih salam, hak untuk dijenguk apabila dia sakit, hak untuk dibantu apabila dia mohon pertolongan. Seandainya ada orang muslim yang sangat buruk akhlaknya, kemudian dia disakiti oleh orang kafir, pemerintahan Islam wajib mengerahkan semua pasukan untuk membela orang Islam ini. Karena dia punya hak untuk ditolong, untuk dibela. Apalagi untuk menjadi seorang pemimpin. Maka kita memilih bukan karena orangnya itu, tapi kita memilih karena muslimnya tersebut. Adapun akhlaknya, maka kembali kepada masyarakat. Kenapa masyarakat mengangkat dia sebagai calon kepala desa? Apakah tidak ada muslim yang akhlaknya lebih baik dari orang tersebut? Ya. Maka itu kembali kepada masyarakat yang mengangkatnya. Seandainya tidak ada yang lebih baik dari orang tersebut, tetap kita lebih memilih orang yang beragama Islam. Karena orang yang beragama Islam, kita bisa mendoakannya, kita bisa meminta kepada Allah untuk memberikan hidayah kepadanya, supaya dia bisa lebih baik, bisa merubah perilakunya dan seterusnya. Nah, Allahu a'lam bishawab. Dan ini juga membuktikan rusaknya sistem pemilihan yang kita anut ataupun yang kebanyakan dianut oleh negara-negara di dunia ini,
yaitu sistem demokrasi. Ya, betapa rusaknya sistem tersebut. Untuk mendapatkan pemimpin dengan cara seperti itu, maka tidak bisa diuji, tidak bisa diuji. Karena kita memilih pemimpin itu, kalau kita lihat di zaman Nabi, kemudian di zaman setelahnya, untuk menentukan pemimpin, standarnya yaitu adalah orang yang adil. Adil itu maksudnya menjalankan kewajiban-kewajiban agama Islam, meninggalkan dosa-dosa besar. Itu dinamakan orang yang adil atau orang yang soleh. Nah, untuk menentukan standar itu, kalau untuk demokrasi tidak mungkin, mustahil kita bisa menentukan orang yang soleh itu dari apanya. Harusnya kan namanya pemimpin, standar untuk menjadi pemimpin yang paling pertama dia sholat 5 waktu. Orang kafir pasti nggak sholat. Nah, karena sistemnya seperti itu, maka tidak bisa kita menerapkan menentukan pemimpin yang baik, pemimpin yang soleh. Walaupun sudah sistemnya seperti ini, maka kita hanya bisa berusaha mendekatkan kepada yang terbaik. Karena kaidahnya ketika ada dua keburukan atau banyak keburukan, maka kita memilih keburukan yang lebih kecil. Karena sistemnya sudah seperti ini, apa boleh buat, maka kita meminimalisir keburukan tersebut, memilih keburukan yang lebih kecil. Ini bukan berarti kita menantang demokrasi, menantang undang-undang, tapi inilah ajaran Islam. Ajaran Islam punya cara tersendiri untuk menentukan seorang pemimpin, yaitu harus diuji keimanannya, diuji kesolehannya, kemudian baru kemampuan untuk memimpin, pengetahuan. Kalau sudah pakai sistem demokrasi, apalagi sistem partai diusung oleh berapa persen, nah itu apalagi lebih rusak lagi. Gimana kita bisa menentukan standar seorang pemimpin kalau ditentukan oleh berapa persen suara? Karena ya ini urusan politik ya, nggak usah ya. Nggak usah diteruskan. Allah alam besok. Baik, ini seperti itu ya. Baik, kalau tidak ada kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.